Selamat sore semua, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan melanjutkan pertemuan untuk mata kuliah kimia bahan makanan. Nah, hari ini adalah giliran kelompok 2 yang akan melakukan presentasi. Namun sebelum kami melakukan presentasi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu ya. Nah, untuk yang pertama ada saya sendiri Wayandela Priyani, NPM 1913023003. Saya selaku pemateri ketiga. Yang kedua ada Niki Tamara Ilmi, NPM 1913023004 selaku pemateri pertama. Kemudian ada Noverian Adi Darmawan, NPM 1913023018 sebagai pemateri terakhir. Dan ada Dinda Dwi Sari, NPM 1913023019 selaku pemateri kedua. Nah, materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah terkait lemak dalam makanan. Yuk langsung aja disimak penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niki Tamara Ilmi, NPM 1913023004. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai pengertian, jenis-jenis, dan sifat lemak dalam makanan. Yang pertama, pengertian lemak. Lemak adalah senyawa organik yang terdapat di alam yang disusun oleh unsur karbon, hidrogen, oksigen, serta tidak larut di dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik nonpolar, misalnya di etil ether, kloroform, benzena, dan hidrokarbon lainnya. Selanjutnya ada pun jenis-jenis lemak, yaitu yang pertama adalah lemak nabati. Lemak nabati adalah jenis lemak yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, seperti biji atau bagian lainnya. Lemak nabati berbentuk padat atau cair dalam suhu ruangan, dan lemak yang berbentuk cair biasanya disebut dengan minyak nabati. Adapun makanan yang merupakan sumber dari lemak nabati, yaitu alpukat, coklat hitam, kacang almond, chia seed, minyak zaitun ekstra virgin, kacang kenari, dan kacang tanah. Yang kedua yaitu lemak hewani. Lemak hewani adalah lemak yang berasal dari hewan. Istilah lemak atau fats merujuk pada produk lemak yang berbentuk padat dalam suhu ruang. Istilah lemak berbeda dengan produk berbentuk cair yang disebut minyak atau oil. Produsen pada umumnya tidak memproduksi lemak hewani secara sengaja. Lemak ini merupakan produk sampingan dari proses pemeliharaan hewan untuk menghasilkan daging, susu, telur, dan sebagainya. Lemak hewani sebenarnya dapat berasal dari bagian tubuh hewan. Namun, dalam praktek komersial seperti peternakan, para produsen mendapatkan lemak dengan mengekstrak jaringan tubuh hewan ternak seperti ayam, sapi, dan babi. Selanjutnya sifat lemak dalam makanan. Nah, pada landasannya semua lemak itu baik karena lemak diperlukan untuk menjaga kelangsungan hidup manusia. Peran lemak yaitu menyediakan energi sebesar 9 kalori per gram, melarutkan vitamin A, D, E, K, dan menyediakan asam lemak esensial untuk tubuh manusia. Lemak mulai diasumsikan berbahaya untuk kesehatan setelah penelitian yang menunjukkan hubungan selang kematian, penghabisan suatu peristiwa penyakit jantung koroner dengan banyaknya makanan lemak dan kadar lemak di dalam darah. Baik, selanjutnya yaitu sumber dan analisis kebutuhan lemak. Yang pertama, sumber lemak. Sumber lemak terdiri dari dua jenis, yaitu lemak nabati dan lemak hewani. Lemak nabati merupakan lemak yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, misalnya seperti alpukat, kedelai, kenari, tumbuh-tumbuhan laut, minyak kelapa, dan lain sebagainya. Lemak nabati ini mengandung kolesterol baik yang dalam jumlah yang banyak sehingga sangat baik untuk tubuh. Lemak nabati dapat berupa asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Yang kedua yaitu lemak hewani. Lemak hewani yaitu lemak yang berasal dari produk hewan seperti daging, ikan laut, telur, dan susu. Lemak hewani ini merupakan asam lemak jenuh dan mengandung kolesterol jahat yang tidak baik jika dikonsumsi secara berlebihan. Sumber lemak berdasarkan jenis lemaknya dibagi menjadi yang pertama adalah lemak tak jenuh tunggal.
Lemak tak jenuh tunggal ini berguna untuk menurunkan kolesterol jahat dalam darah. Yang kedua yaitu lemak tak jenuh ganda. Terdapat dua jenis lemak tak jenuh ganda, yaitu omega 3 dan omega 6. Omega 6 ditemukan dalam minyak sayur, termasuk minyak biji bunga matahari, minyak wijen dan minyak jagung, serta kacang-kacangan dan biji-bijian. Yang keempat, lemak jenuh. Dengan ciri khas membeku pada suhu rendah, lemak jenuh ini bisa meningkatkan kadar kolesterol buruk. Yang keempat yaitu lemak trans. Lemak trans adalah jenis lemak yang berubah oleh proses yang disebut hidrogenasi. Selanjutnya yaitu analisis kebutuhan lemak. WHO pada tahun 2008 menyatakan bahwa kebutuhan lemak untuk anak usia 2-18 tahun adalah 25-35% dari kebutuhan energi total. Setelah mengetahui banyaknya energi yang digunakan untuk membentuk kebutuhan protein dan lemak, maka dapat diperoleh kebutuhan karbohidrat subjek. WHO pada tahun 1990 menganjurkan konsumsi lemak sebanyak 20%-30% kebutuhan energi total dianggap baik untuk kesehatan. Jumlah ini memenuhi kebutuhan akan asam lemak esensial dan untuk membantu penyerapan vitamin laut lemak. Di antara lemak yang dikonsumsi sehari dianjurkan paling banyak 8% dari kebutuhan energi total dianggap baik untuk kesehatan. Jumlah ini memenuhi kebutuhan akan asam lemak esensial dan untuk membantu penyerapan vitamin laut lemak. Di antara lemak yang dikonsumsi sehari dianjurkan paling banyak 8% dari kebutuhan energi total yang berasal dari lemak jenuh dan 3-7% dari lemak tidak jenuh ganda. Konsumsi kolesterol yang dianjurkan adalah kurang dari atau sama dengan 300 mg sehari. Sedangkan lemak juga diperlukan dalam tubuh sebagai cadangan energi. Lemak berlebih dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga kanker. Lemak dapat membentuk padat dan cair seperti minyak. Lemak pun dapat ditemui pada makanan yang digoreng. Misalnya dalam satu potong ayam goreng tepung mengandung sekitar 2 sendok makan minyak. Seperti halnya kecukupan energi, kecukupan lemak seseorang juga dipengaruhi oleh ukuran tubuh, terutama berat badan, usia atau tahap pertumbuhan, dan perkembangan dan aktivitas. Pola umum secara kualitas adalah bila kebutuhan energi meningkat, kebutuhan akan zat makro juga meningkat. Artinya, semakin banyak kecukupan energi, semakin banyak pula zat makro, termasuk lemak yang dibutuhkan. Seorang remaja atau dewasa dengan kecukupan energi 2000 kalori perlu membatasi konsumsi lemaknya pada 56 gram per hari dan lemak jenuh sekitar 18 gram per hari. Kontribusi energi dan lemak sebaiknya sekitar 35% pada anak usia 1-3 tahun, 30% pada usia 4-18 tahun, dan 25% pada orang dewasa. Sekarang kita lanjut ya pembahasannya. Sekarang kita akan membahas terkait fungsi lemak. Banyaknya kebutuhan lemak yang harus dipenuhi oleh tubuh manusia biasanya berbeda-beda. Orang yang hidup dan menetap di daerah yang memiliki suhu dingin serta orang yang bekerja berat juga memerlukan lemak yang lebih banyak. Berikut fungsi lemak. Yang pertama itu pelindung tubuh dari temperatur suhu yang rendah. Yang kedua, berperan sebagai pelarut vitamin A, E, K, dan D, salah satu bahan penyusun vitamin dan hormon. Ketiga, pelindung sebagai alat tubuh vital, yaitu berperan sebagai bantalan lemak. Yang keempat, salah satu penghasil energi tertinggi. Yang kelima, salah satu bahan penyusun asam folat, empedu. Yang keenam, menahan rasa lapar karena lemak dapat memperlambat pencernaan. Tapi apabila pencernaan yang terjadi terlalu cepat, maka menyebabkan timbul rasa lapar yang cepat juga. Yang kedelapan itu adalah salah satu bahan penyusun dalam membran sel. Nah, untuk memenuhi kebutuhan lemak pada tubuh sebagai sumber energi dapat kita peroleh dari makanan yang berupa buah-buahan, kacang-kacangan, biji-bijian, minyak nabati, di mana makanan ini merupakan sumber lemak nabati. Dan lemak juga dapat diperoleh dari bahan berupa
bahan pangan berupa daging seperti ikan, keju, telur, susu, di mana makanan ini merupakan sumber untuk memperoleh lemak hewani. Selanjutnya kita akan masuk ke materi terkait faktor penyebab kerusakan dan pengawetan lemak. Yuk langsung aja disimak pembahasannya. Pertama, kita akan membahas faktor penyebab kerusakan lemak. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan kerusakan lemak. Yang pertama, penyerapan bau, tainting. Apabila pembungkusan dapat menyerap lemak, maka lemak yang terserap akan teroksidasi oleh udara sehingga akan rusak dan berbau, sehingga seluruh lemak akan menjadi rusak. Yang kedua, hidrolisis. Dengan adanya air, maka lemak dapat terhidrolisis menjadi gliserol dan asam lemak. Yang ketiga, oksidasi lemak. Kerusakan lemak adalah timbulnya bau dan rasa tengik yang disebut proses ketengikan. Disebabkan oleh faktor-faktor yang dapat mempercepat reaksi, misalnya panas dan cahaya. Oksidasi ini juga terjadi apabila terjadi kontak antara sejumlah oksigen dengan lemak. Terjadinya oksidasi ini mengakibatkan bau tengik pada lemak. Selain itu, ada penyebab kerusakan lemak menurut Ketaran 2012. Ketengikan rhinicidity merupakan kerusakan atau perubahan bau dan flavor dalam lemak atau bahan pangan berlemak. Kemungkinan kerusakan lemak dan ketengikan dalam lemak dapat disebabkan oleh 5 faktor, yaitu yang pertama ada absorpsi bau oleh lemak, yang kedua aksi oleh enzim dalam jaringan bahan mengandung lemak, yang ketiga ada aksi mikroba, yang keempat oksidasi oleh oksigen udara, dan yang kelima kombinasi dari 2 atau lebih dari penyebab kerusakan tersebut. Selanjutnya adalah pengawetan lemak. Yang pertama, prinsip pengawetan pangan diantaranya pertama, mencegah atau memperlambat laju ronde dekomposisi autolisis bahan pangan. Yang kedua, mencegah kerusakan yang dikarenakan oleh faktor bidang yang terkait termasuk serangan hama. Ketiga, mencegah atau memperlambat kerusakan mikrobial. Selanjutnya, metode pengawetan pangan ini terbagi menjadi 2, ada fisik dan biokimia. Pertama, kita akan membahas yang metode pengawetan pangan fisik. Pengawetan makanan secara fisik merupakan yang sangat bervariasi jenisnya. Contohnya adalah pemanasan. Teknik ini dimainkan untuk bahan padat namun tidak efektif untuk bahan yang berisi gugus fungsional seperti vitamin. Kedua, pendinginan dimainkan dengan memasukkan ke lemari pendingin dengan diterapkan untuk susu. Ketiga, ada pembekuan, pengawetan makanan dengan menurunkan temperaturnya hingga di bawah titik beku cairan. Selanjutnya, pengalengan, perpaduan kimia, penambahan bahan pengawet dan fisika ruang hampa dalam kaleng. Selanjutnya, pembuatan acar sering dimainkan pada sayuran atau buah. Selanjutnya, pengentalan dapat dimainkan untuk mengawetkan bahan cair. Pengeringan, mencegah pembusukan makanan, dampak mikroorganisme biasanya dimainkan untuk bahan padat yang berisi karbohidrat. Selanjutnya adalah pembuatan tepung. Nah, teknik ini sangat banyak diterapkan pada bahan karbohidrat. Dan yang terakhir ada iridiasi untuk menghancurkan mikroorganisme dan menghambat perubahan biokimia. Nah, metode yang kedua adalah biokimia. Pengawetan makanan secara biokimia secara umum ditempuh dengan penambahan senyawa pengawet seperti yang pertama ada penambahan enzim seperti papain dan bromelin. Kedua, penambahan bahan kimia misalnya asam sitrat, garam, dan gula. Pengasinan menghambat pertumbuhan mikroorganisme pembusukan makanan. Pemanisan menaruh dalam larutan dengan kadar gula yang cukup tinggi untuk mencegah kerusakan makanan. Nah, untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Novi. Selanjutnya, efek kekurangan lemak. Bila dikonsumsi dalam jumlah banyak, lemak memang dapat berpotensi mengancam kesehatan. Namun, tidak mengkonsumsi lemak dengan cukup juga dapat mengundang berbagai gangguan dalam tubuh. Yang pertama yaitu kesulitan atau sulitnya penyerapan vitamin. Kemudian menurunkan energi tubuh. Yang ketiga mengganggu fungsi sel. Yang keempat melemahkan sel imun. Yang kelima adanya risiko penyakit jantung. Yang keenam meningkatkan risiko demensia.
Yang ketujuh, efek lainnya itu berupa lambatnya pertumbuhan pada bayi dan anak-anak. Kemudian kulit yang kering dan berisik, menurunkan fungsi otak, meningkatkan resiko depresi, menghambat perkembangan otak, berpeluang mengalami penyakit hati. Yang selanjutnya yaitu efek kelebihan apabila kita terlalu banyak mengkonsumsi bahan makanan yang mengandung lemak. Yang pertama ada berat badan bertambah, kemudian kadar kolesterol dalam darah meningkat, yang ketiga mengalami gangguan pencernaan, yang keempat mengantuk atau sering mengantuk, yang kelima sulit berkonsentrasi. Metode analisa kimia lemak pada bahan makanan. Lemak dan minyak yang dapat dimakan dihasilkan oleh alam, yang dapat bersumber dari bahan nabati ataupun hewani. Lemak berbeda dengan minyak hanya pada sifat padatnya pada suhu kamar, sedangkan minyak berupa cairan. Lemak merupakan salah satu zat gizi yang sangat diperlukan oleh tubuh kita. Di samping itu, zat gizi lain seperti karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral. Proses pengujian kadar lemak dapat dilakukan dengan metode sebagai berikut. Yang pertama, metode ekstraksi Soxhlet. Yang kedua, metode Babcock. Yang ketiga, metode Gerber. Yang keempat, metode instrumental, metode dielektrik, metode kolorimetrik, metode pengukuran densitas.